Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Baik. Senang banget setelah kemarin live bareng Habib Jafar minggu lalu. Minggu ini kita mau live lagi, ngobrol-ngobrol, diskusi barengan sama Max Mandias. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kenal sama Max, udah pernah lihat konten-konten yang super keren di Instagramnya Max Mandias. Jadi Max ini adalah founder dari restoran yang menjual makanan-makanan plant-based dengan cita rasa Asia gitu. Nah, Burgreens namanya. Burgreens ini sekarang banyak banget ya. Cabangnya ada di Bandung sama di Jakarta mayoritasnya. Terus Burgreens, kalau teman-teman main ke page-nya Burgreens sama ke page-nya Max tuh mereka suka share IGTV, suka share juga podcast tentang gimana caranya makan makanan sehat gitu ya, yang juga plant based, yang baik untuk tubuh dan juga baik untuk lingkungan. Nah, nanti mungkin kita bisa langsung tanya sama Max langsung. Kayaknya Max udah ada di sini. Teman-teman kalau mau bertanya, langsung aja bisa tulis di komen. Halo. Halo. Hai, Max. Hai. Tias Halo aja. semua. Kenapa? Panggil aku Tias aja. Kayak Dwi terlalu formal. Lo emang manggilnya siapa dong? Panggilnya Tias. Kayak nama Tias. belakangku gitu. Baik. Oke. 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 Apa kabar? Baik sekali, baik. Gimana kamu? Baik, alhamdulillah. Kabar gimana Burgreens udah buka lagi ya? Iya, kita baru buka kemarin di Bekasi, yang hanya delivery only. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin ada nggak teman-teman yang tinggal di Bekasi atau sekitar sana, mungkin Jati Asih dan sekitarnya gitu. Kita akhirnya buka di sana, dan emang itu sesuatu yang kayak buat kita sih cukup bikin happy ya, karena teman-teman yang tinggal di sana tuh selalu bilang kejauhan gitu. Outlet terdekat tuh waktu itu tuh ada di mana ya? Kelapa Gading sama pokoknya Jakarta Pusat. Jadi jauh banget gitu. Iya, So, jauh sih. iya. Tapi Gitulah. keren banget, Burgreens sekarang semakin banyak restorannya, outletnya. Makasih. Keren banget deh. Iya. Thank you banget. Thank you. Semoga nanti bisa di kota-kota lain juga ya. Tapi kita memang gara-gara pandemi ini kita juga jadi melambatin juga sih. Yang penting survive dulu nih gitu, in a way. Iyalah, sekarang semua bisnis kayaknya kayak gitu ya, Max ya. Banget. Harus pinter-pinter sih. Ya kita tadinya mikirin mau berkembangnya kayak apa, sekarang ya berubah total gitu. Berubah total, Gara-gara adjust semuanya ya. aja semua, dan nggak boleh sayang lah pokoknya. Mau ide-idean Iya, dulu gitu. benar. Gimana? Oke, By the way, Max, tapi sebelum aku, kita mm-mm. sebelum Gimana? kita mulai, pengen note aja ya, itu yang kayak ternyata Tias tuh ternyata alumni Belanda juga. Jadi itu buat aku apa ya? Kayak pertanda apakah negara itu mengundang mau cuci otak kita gitu. Untuk kayak lebih green in a way gitu kan. Jadi aku juga kan dulu Mungkin tinggal ya, di mungkin. Belanda, aku studi di sana, aku sempat kerja di sana juga, dan Bergreens pun lahir di sana idenya gitu. Aku nggak tahu sih kalau Tias apakah Sustaination juga sesuatu yang Sama lahir di banget. sana. Jadi Sustaination itu Sama pas ya? tahun 2018, iya aku lagi kayak bengong-bengong liatin tong sampah, dan itu juga terjadi di Belanda Oh, sih, really? dimana aku belajar memilah sampah sampai 7 kategori. Max dulu sempat pilah sampah juga kan di sana pasti dong. Kayak berapa Di, kategori gitu kan yang di banyak dan Belanda? pusing. Oh, di Belanda kan wajib. Iya, wajib banget kan. Makanya di situ agak shock juga tuh, makanya belajar banyak di sana. Mungkin ya. Tapi kaget juga Max ternyata lulusan Belanda, jadi tadi kayak wah. Ya. Kita udah angkatan lama sih. Angkatan lama, tapi ya Lucu spiritnya tapi spirit baru. terlihat Iya, muda, iya. nggak apa-apa. Oke, Max, tadi aku sempat cerita-cerita sama teman-teman soal Burgreens tentang plant-based diet juga, yang
yang dibawa Burgrins ini kan nggak cuman plant based ya, tapi cita rasanya itu Asia. Ini aku seneng banget soalnya kenapa? Biasanya itu kalau aku kan sebelumnya aku clarify di sini, aku belum vegetarian gitu, tapi aku udah nggak konsumsi daging merah. Terus aku kayak beberapa hari dalam seminggu itu aku belajar lah. Cuman itu tuh aku sangat-sangat kesulitan menemukan resep-resep yang Indonesia banget gitu, selain yang gado-gado, karedok. Cuman kan bosen ya kayak itu aja kan. Tapi aku seneng banget Burgrins dia bawa Asian taste gitu, kayak keren banget. Nah, aku pengen nanya-nanya nih, kita diskusi aja kali ya, santai. Boleh. Awal mula Max memutuskan untuk menjalani plant-based diet itu kapan? Udah berapa lama sih? Terus kenapa alasannya? Oke, sebenarnya pertama kali nyobain plant-based diet itu di Belanda, gitu, di 2012, masih ingat banget. Nah, itu sebetulnya memang turning point-nya sendiri, itu cukup mendadak sih buat aku ya. Aku bisa bilang cukup mendadak buat aku, dan tapi dipicu oleh kesehatan waktu itu. Jadi kalau aku dulu tuh sempet kerja kantoran gitu, terus setelah 2 tahun memang aku nggak gitu suka kerjaannya, tapi aku nggak bisa keluar juga karena itu Belanda lagi resesi gitu kan. Dan jadinya cukup stres sebetulnya, cukup stres. Dan kalau udah stres kan tau lah, Tias juga kayak kita nggak bisa tidur, terus juga akhirnya mencari pelarian gitu kan. Dan buat aku pelarian tuh ke makanan satu, nggak bisa tidur itu nggak ada pelariannya, itu kayak sengsara sebetulnya ya. Jadi insomnia berujung ke sinusitis yang akhirnya kambuh lagi, aku konstipasi juga, aku mengalami kayak mental breakdown di sana, dan akhirnya kayak nggak enak banget badannya gitu. Jadi dari situ sebetulnya kayak jadi kayak mikir, ya pokoknya aha momen aja gitu, kayak gila gue menghabiskan waktu 9 bulan ini insomnia, gue nggak ngapa-ngapain gitu. I need to do something gitu kan, untuk kayak ngembaliin kayak at least kondisi fisik dan mental lebih baik dari inilah gitu, karena I was not functioning. Gue nggak mau ketemu orang, gue nggak mau ngerjain hal-hal yang gue dulu suka banget basket, gue akhirnya nggak main basket dan lain-lain lah gitu. Nah tapi gara-gara itu gue jadi mencari tahu lah gimana caranya ya menyembuhkan in a way gitu ya, atau mengembalikan kondisi semula, dan ketemu tentang pola makan gitu, ketemu tentang pola makan berbasis nabati yang memang waktu itu banyak kayak orang-orang pinter zaman itu, bukan zaman itu doang sih, kayak dari Albert Einstein, Steve Jobs dan lain-lain, kok mereka vegetarian gitu, dan biasanya buat alasan kesehatan gitu kan. Terus kayak oke, gue selama ini partner gue sendiri itu sebenarnya vegetarian, Helga, my business partner dan juga my life partner gitu kan. Tapi gue selama ini cuma masakin doang gitu, gue nggak ikutan gitu kan. Tapi habis itu gue langsung mikir kayak ya udah, gue kenapa nggak gue coba aja gitu. Dan akhirnya dicobalah gitu 3 bulan, dan bahkan kalau Dion masih makan telur gitu kan sama keju, dan gue sendiri, gue karena pengen bener healing banget, gue bener-bener gue pengen 100% berbasis nabati, gue pengen lihat di badan gue kayak apa. Dan memang 3 bulan setelah itu efeknya banyak banget, kayak tidurnya, pertama tidur itu bisa kembali normal ya, konsentrasi kembali normal, oke. Terus akhirnya semua fungsi badan berfungsi seperti seharusnya, dan abis itu gue nggak pernah lihat ke belakang sih, basically gitu. Ya maksudnya gue ngerasa enak banget badannya, gue jarang sakit, dan ya sampai sekarang akhirnya gue juga nggak pernah terpikir ya, akhirnya malah jadi plant-based chef gitu kan, apalagi jadi nutritional health coach gitu. Nah ini benar sesuatu yang kayak gue nggak plan sebelumnya, tapi gue seneng akhirnya ke jalan seperti ini gitu. Gila, keren banget sih. Aku jujur juga, aku tuh punya masalah tidur juga. Jadi dulu sempet kayak, aku tuh suka banget makan daging, Max. Jadi, aduh, steak, gila. Pokoknya suka banget deh.
abis itu ya sama kesusahan tidur gitu. Jadi aku tidur kayak jam 2 jam 3 gitu. Terus akhirnya aku coba baru ngurangin sih yang apa namanya daging-daging gitu, daging Iya, merah sama makan sayur lebih banyak. Jadi at least itu dulu iya, tuh betul, small betul, step betul. banget deh itu. Tapi ke badan emang lebih enak sih. Jadi sengaruh itu ya ternyata ya ke Sengaruh, badan. sengaruh itu, sengaruh itu. Maksudnya banyak lah pengalaman-pengalaman yang dari yang gue bisa share gitu kan. Maksudnya yang pengalaman-pengalaman seru lah istilahnya gitu. Itu banyak banget gitu yang kayak benefitsnya ya, baik dari kesehatan, baik dari orang yang pengen weight loss sampai yang benar pengen sembuh gitu istilahnya. Oh wow, oke oke oke. Tapi banyak banget orang yang sebenarnya bingung nih Max. Mungkin bisa di-clarify dikit Sure. antara vegan, vegetarian, planetarian itu yang baru banget kan. Terus sama plant-based diet yang dilakukan sama Max tuh bedanya apa? Itu kan banyak banget tuh rian-rian gitu kan. Kadang-kadang tuh orang kayak, aduh aku yang mana ya? Terus kadang-kadang tuh orang kalau takut gitu ya ketika berusaha gitu, kayak misalnya aku tuh takut gitu mau ngomong aku belum vegetarian tapi aku udah Iya. mengurangi sampah itu aku takut kayak dibilang kayak kok setengah-setengah banget gitu. Well, I'm trying gitu, cuman belum perfect aja. Aku percaya sih setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Gimana Iya. caranya buat nge-reduce sampah, gimana mengompos. Bahkan mengompos tuh aku setelah setahun aku ngurangin sampah tuh aku baru belajar mengompos gitu. Cuman Iya. si istilah-istilah ini kadang-kadang membuat orang tuh overwhelmed, terus kadang-kadang jadi makin takut gitu buat mencoba. Mungkin kamu bisa clarify Iya. dikit Iya. nih. Oke, kalau misal ini yang dibikin sederhana aja lah ya, nggak usah yang textbook teori banget gitu. Please, Vegan, buat pemula. ya, ya vegan tuh adalah berarti kan 100% berbasis nabati gitu ya. Biasanya dari pola makan maupun pola hidupnya dia gitu, dari fashion dan lain-lain tuh biasanya dia pengen cruelty free dan biasanya tidak ada apa ya yang berbasis hewani lah, bahkan keju, telur dan lain-lain notabene-nya kan itu kan tidak mengambil nyawa secara langsung gitu kan, tapi Hmm. itu juga mereka tidak pakai. Itu vegan. Kalau vegetarian hanya nabati ditambah keju, telur, madu gitu. Keju, telur, madu. Oke. Butter dan segala segala macam. Terus kalau planetarian ya ini adalah memang istilah baru yang itu terceplos begitu saja gitu kan waktu pas lagi membuat Diam dan Dengarkan waktu itu dokumenter yang ada di YouTube. Sekarang nggak tahu ada yang udah nonton atau belum gitu Teman-teman ya. harus nonton ini film Diam dan Dengarkan Diam karena dan ini Dengarkan. bagus banget. Harus Iya, nonton. iya itu seneng banget sih ada dokumenter kayak gitu di Indonesia ya. Um, dan itu di planetarian itu adalah di situ aku menekankan bahwa bukan vegetarian, bukan vegan yang kita perjuangkan, kita memperjuangkan kayak bumi ini gitu. Kayak pola makan berbasis nabati bukan hanya bagus buat kita, tapi kita kalau kalau kita ngomongin nutrition di tahun 2020 dan kita hanya memikirkan apa nutrisi diri sendiri itu nggak cukup gitu. Nutrition tuh sekarang ada dua spektrum gitu loh, kayak diri sendiri sama kesehatan bumi. Yang baik buat kita belum tentu baik buat bumi gitu istilahnya. Ya jadi makanya keluarlah planetarian diet karena kayak biar kalau vegetarian vegan itu kan udah ada asosiasi sendiri ya. Iya nggak sih? Kayak ada asosiasi sendiri. Kalau Vegan planetarian, Society. iya dan pokoknya kayak mengambil sisi gitu. Tapi kalau planetarian tuh lebih netral dan sebenarnya ya di sini yang penting tuh buminya loh gitu. Ya which is kayak sebetulnya 90% berbasis nabati dan 10% hewani atau yang lain. Istilahnya gitu. Oke? Terus apalagi plant based tadi ya. Nah, payung dari semua itu sebenarnya tuh namanya plant based atau berbasis nabati gitu. Ya, nah, walaupun vegan, vegan itu udah pasti plant based, oke? Tapi plant based belum tentu vegan, bayang nggak? Bayang, Plant, bayang, bayang. ya, jadi yang berbasis nabati itu belum tentu 100%, plant based itu belum tentu 100%. Kalau orang mengkonsumsi misalnya di piringnya nih ya, kita ngomongin piring. Terus 85%-nya kita lihat itu berbasis nabati atau 90% lah berbasis nabati. Terus dia ada kayak potongan let's say telur, let's say ikan 10%.
itu masih consider plant-based diet gitu. Nah ini makanya ya, jadi kayak plant-based itu sebenarnya buat aku sendiri, kalau kamu belum vegan atau belum kayak contohnya kan kayak Tias nih, kamu secara sadar mengurangi gitu kan, mengurangi yang namanya daging merah, terus kamu mengurangi hewani, memperbanyak sayur, itu namanya pola makan plant based gitu. Itu namanya pola makan plant based. Ya itu sih mudahnya seperti itu gitu ya. Atau mungkin orangnya juga bisa juga dibilang kayak oke, 5 hari seminggu saya misalnya nabati, 2 harinya cheating. Nah itu juga masuk plant based istilahnya, karena lebih banyak hari di mana kita mengkonsumsi nabati dibandingkan yang enggak gitu. Menjelaskan Ini enggak? menarik ya, paham paham paham. Teman-teman paham juga kan, itu tadi penjelasannya sangat-sangat mudah dimengerti. Tapi aku tertarik banget sama planetarian ya, salah satu istilah yang baru aku dengar. Kalau di luar negeri apa ya, flexitarian gitu ngomongnya. Flexitarian ngomongnya. Ya, Flexitarian kan ya, ya. Ya. Flexitarian. Itu menarik banget. Itu jujur aku juga baru dengar tuh gara-gara Max cerita di Diam dan Dengarkan juga. Oke. Dimana itu kayak a whole package yang sebenarnya antara plant-based meal dan kita juga memberikan aspek-aspek yang apa namanya, yang ramah lingkungan lah, yang baik untuk bumi. Karena gini, waktu aku tinggal di Belanda, Max tahu kan di Belanda itu kan nggak produksi nasi ya, nggak produksi beras ya kan. Terus aku sebagai orang Indonesia murni, itu aku harus makan nasi. Jadi itu kayak gimana caranya aku bisa masak makanan Indonesia yang lebih banyak tadi ya, apa, sayurnya lebih banyak plant base-nya tadi kalau kata Max, tapi nggak impor gitu. Karena kalau impor tuh kan nasi itu kebanyakan kalau di Belanda kan datangnya dari Thailand ya, itu kan jauh banget gitu. Sempet aku ada diskusi juga sama temen aku, lebih oke mana sih sebenarnya. Karena mereka di sana 4 musim juga kan, ada buah-buah itu yang jadi mereka harus bikinnya tuh kalau ngikutin by season. Itu tuh misalnya Oktober tuh aku nggak mungkin banget makan persik gitu, jadi harus makannya pumpkin gitu kan ya kan Max ya. Dan tapi itu suatu hal yang aku nggak bisa sacrifice gitu ya kan. Nasi gitu, nasi itu harus gitu ya. Iya, nasi tuh harus gitu, nasi tuh harus, main diganti nggak apa-apa deh gitu, istilahnya tuh kayak gitu. Cuman iya, terus jadi itu kayak jadi apa ya, sempet aku mau tanya juga ke Max kayak gitu, kayak misalnya kalau ketika kita tinggal di Indonesia itu kita sangat beruntung banget karena kan kita banyak banget resource-nya dan nggak perlu impor-impor gitu kan, kayak banyak banget di sini resource of protein nabati itu banyak sekali gitu kan. Tapi ketika kita di negara 4 musim itu kan, satu kita harus following the season kan, terus ada bahan-bahan yang kita harus impor kayak nasi atau mungkin beberapa buah ya, kayak pisang kan nggak tumbuh di sana. Nah menurut kamu itu gimana dari aspek planetarian itu sendiri? Atau mungkin kayak gini deh gampangannya, kalau aku tinggal di sisi laut itu kan tentu aku akan lebih eco-friendly kalau aku makan ikan kan, bukan makan ternak misalnya kayak gitu. Atau mungkin aku di gunung, aku lebih eco-friendly makan ayam gitu daripada aku makan ikan. Mungkin Max bisa menggambarkan itu. Boleh. Oke, jadi udah ada sih research-nya udah dilakukan, dan yang ditemukan tuh memang, ini kita ngomongin lentils nih, bukan ngomongin nasi sih kemarin itu. Jadi lentils ship across the world, jadi dihitung tuh bener-bener airnya, terus habis itu kayak pas harvesting, ya habis itu dipindahin dari misalnya kota lentils itu dibudidayakan sampai ke supermarket gitu kan, dan dibeli oleh orang yang di negara lain. Itu jejak karbonnya masih lebih rendah dibandingkan kita comparisonnya itu pakai beef kemarin, pakai beef ya. Jadi beef itu transport jejak karbon transport buat beef itu cuman cuman buat 1% doang. Bayangin deh. Jadi kayak kalau kita let's say kita makan daging gitu ya, 90% jejak karbonnya itu bukan gara-gara itu ditransport dari Australia ke Indonesia, bukan. Tapi pas daging itu dibudidayakan, makanannya, airnya. Betul. Gitu. Jadi lentils yang ship across the world, berarti in this case juga, Tias, nasi yang dari Thailand itu yang kita konsumsi di Belanda, itu lebih rendah jejak karbonnya. Nah,
Terus tadi kan tadi Tias tuh bring good point juga gitu ya, dimana kayak oh kalau misalnya saya itu tinggal di apa garis pantai, berarti saya memancing. Kalau kita memancingnya itu memancing dengan metode konvensional dan lain-lain, aku ngerasa itu kayak cukup sustainable gitu, cukup sustainable. Tapi yang terjadi kan sekarang kan dari ikan sendiri kan overfishingnya bukan gara-gara metode itu gitu kan, tapi kan gara-gara yang kayak pernah nggak sih lihat perahu yang gedenya minta ampun dengan kayak net yang panjang banget Panjang banget, iya iya iya. kilometer gitu kan, ratusan kilometer gitu kan, terus dia ngambil dari bawah. Nah, disitulah permasalahannya menurutku gitu. Jadi tergantung cara cara pancingannya nih gitu kan, tergantung cara ininya. Jadi itu benar-benar topik yang mungkin bisa ada 1 jam sendiri tuh ngomongin itu doang gitu kan. Em, Ya cuman kalau misalnya apa cara mancingnya itu kayak yang tadi aku bilang itu kurang lebih by catch ratio, atau kayak misalnya kita let's say kamu suka apa, misalnya let's say tuna gitu kan, untuk satu kilogram tuna itu kita mengambil 7 kilogram spesies yang nggak kita ditarget gitu. Jadi 1 kilogram tuna dapat 7 kilogram spesies yang nggak ditarget ya, misal lumba-lumba, bisa penyu dan lain-lain gitu. Nah jadi di sini kayak cara mancing tuh penting banget lah gitu istilahnya. Cara mancing penting, budidaya ikannya tuh penting banget gitu. Terus tadi ayam juga, ayam ya kalau misalnya ayam apa diternak sendiri tanpa kayak, sebetulnya permasalahannya di mana sih gitu kan? Kalau buat teman-teman yang nggak tahu, jejak karbon ayam ataupun daging yang di peternakan hewan yang modern itu tuh dipakannya paling besar. Ya, jadi kayak misalnya kalau ayam ayam kampung kalau dilepas juga kan dia nyari-nyari sendiri tuh. Iya kan? Kayak dia nyari apalah yang ada di tanah gitu kan, dia ambil-ambilin Iya semua. iya iya. Nah, tapi kan kalau dia kayak dikandangin kayak gitu, mereka nggak bisa ngelakuin itu gitu. Nah, jadi harus di-feed sama kita, dan ternyata 50% yang mereka makan itu adalah kedelai. Jadi ada campuran kedelai, jagung, grains sih, biasanya grains bilangnya gitu. 50% produksi grains di seluruh dunia itu buat peternakan hewan. Peternakan hewannya itu bisa jadi daging, bisa jadi ayam dan segala macam. Nah, jadi itulah masalahnya gitu. Ada rasio, kalau tadi kan di laut kan ada yang namanya by catch gitu kan. By catch ratio. Kalau misalnya di hewan darat adanya namanya feed conversion ratio atau FCR, atau kalau bahasa Indonesianya konversi pakan gitu. Jadi kayak kalau kita ngomongin kedelai 100 kalori misalnya gitu ya. Kedelai 100 kalori bisa dimakan langsung sama manusia. Tapi karena lewat ke ayam dulu atau ke daging nih ya, itu berkurang jauh. 100 kalori itu buat manusia itu jadinya tinggal 3 kalori kalau daging. Kalau ayam jadinya 12 kalori. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita punya rumah, kita misalnya biasanya bayar listrik 100.000, terus tiba-tiba jadi 1 juta, pasti kita kaget dong, gitu. Kayak kemana nih 900.000-nya bocor kemana, gitu. Itu pasti kita marah-marah dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi di kayak sistem pakan yang sekarang, dan memang tidak terlihat, itu ada kebocoran di sistemnya gitu. Dan sistemnya itu karena kalori kita datangnya dari middleman-nya, bukan langsung dari sources-nya gitu sih. Makanya planetarian diet itu kita menekankan banget yang namanya kayak sumber berbasis nabati itu gara-gara itu gitu. Karena itu benar-benar dari rantai makanan terendah langsung ke sumbernya gitu. Oke. Menarik banget ya. Tapi seberapa ngaruh sih Max kalau misalnya kita nih ya meninggalkan protein-protein hewani, itu seberapa ngaruh sih sama kesehatan lingkungan dan kesehatan bumi, kesehatan lingkungan, kesehatan diri sendiri. Kalau Max tadi kan cerita udah ada pengalaman pribadi ya, kesehatan sendiri itu sangat-sangat membantu gitu kan, menjadi lebih baik. Tapi itu seberapa pengaruh sih sama kesehatan di bumi, dalam artian jejak karbonnya itu impactnya tuh segede apa sih? Soalnya gini, aku tuh kemarin ngobrol ya sama beberapa orang, dan mereka tuh bilang gini, kalau misalnya bingung ya, kayak misalnya
sekarang kita ngomongin kalau misalnya farming yang tidak sustainable itu bikin jejak karbonnya tinggi gitu. Tapi ketika semua Ya. orang convert vegetarian misalnya, itu kan bisa jadi ada pembukaan lahan baru untuk pertanian dan perkebunan gitu. So mungkin aja itu jadi hal yang sama nggak sih gitu. Mungkin kamu bisa kasih insight di situ. Sebetulnya dengan lahan yang sekarang, kalau semua orang jadi vegetarian, berarti kan kita nggak ngasih kedelai lagi atau lewat middleman lagi nih. Jadi kedelai, jagung, beras-berasan, oat segala macam itu buat manusia ya. Itu masih bisa ngasih makan plus 4 miliar orang lagi. Dengan kita tanpa membuka lahan sama sekali, hanya merubah fungsi lahan, misalnya gitu, membuat dia lebih mengintensifikasi, dalam arti di sini kayak kedelai ini semuanya buat manusia bisa kayak gitu, atau misalnya dari 5 hektar kedelai sekarang kita bisa bagi-bagi menjadi kedelai, jagung, kacang panjang, kacang tanah, apa gitu. Nah, itu kita masih bisa ngasih makan 4 miliar orang lagi. Jadi tadi kan kamu berargumen, kalau misalnya semua orang jadi vegetarian berarti kita harus membuka lahan gitu. Karena lebih banyak orang makan sayur gitu kan istilahnya. Atau makan berbasis nabati gitu kan. Tapi sebetulnya kita nggak perlu buka lahan. Tapi memang harus ada kayak dari industrinya sendiri, kan berarti kan berkurang dan habis itu digantikan gitu. Dan digantikan ke sumber nabati yang lain gitu. Jadi kayak hasil buminya itu tetap bisa kepake sama kita tanpa kita membuka lahan lagi lah, istilahnya udah gitu aja deh, biar gampang gitu. Jadi sebenarnya cukup ya Max ya kalau misalnya lahan yang ada sekarang itu nggak dikasih ke sapi terus sapinya ke kita, tapi langsung kita tuh sebenarnya cukup ya, nggak perlu buka lahan lagi gitu kan. cukup dan yang kadang-kadang dan itu kan sebenarnya udah jurnalnya udah banyak banget gitu. Sebenarnya jurnal itu udah banyak sekali gitu ya. Tapi aku nggak pengen terlalu teknikal dan lain-lain di sini hari ini. Cuman salah satu yang kayak kadang-kadang tuh nggak dimasukin ke dalam hitungan kita adalah yang tadi aku bilang. Sekarang ratusan ribu hektar itu buat perkebunan kedelai, let's say. Karena memang kayak yang dibutuhkan oleh si sapi itu untuk tumbuh dengan sangat cepat adalah kedelai karena dia high protein gitu kan. Tapi bayangin deh kalau 100.000 hektar itu ya kan, itu bisa kita kita pikirkan lagi, kita planning ulang apakah 100.000 hektar itu akan menjadi kebun kedelai atau enggak gitu. Sebenarnya belum tentu kan. Kalau itu buat manusia misalnya, manusia kan butuh kedelai, butuh kacang panjang, kacang tanah, terong dan lain-lain gitu. Yield hasil buminya dari acre 100.000 hektar itu tuh bisa kilogramnya bisa naik banget gitu. Ya itu kadang-kadang nggak dimasukin juga ke dalam hitungan gitu. Jadi biar teman-teman mengerti juga ya gitu. Kalau misalnya kita shifting, mungkin satu orang ngerasanya kayak kalau saya pola makan nabati bakal merubah apa sih? Nggak kerasa memang. Tapi kalau rame-rame kayak sekarang kan udah rame-rame nih, yes. Ya kan? Kan bukan orang harus jadi vegan terus jadi nggak kalau pengen ikutan ke dalam ke dalam bus hura-hura ini gitu kan istilahnya gitu kan nggak perlu jadi vegan dulu. Tadi aku bilang yang penting plant based, kayak dari piringnya sendiri itu lebih banyak nabati dibandingkan yang hewani gitu kan. Kalau bisa plant based 100% itu akan top banget gitu. Tapi kalau nggak pun itu akan tetap membantu gitu. Itu akan mempressure industri ini supaya ya lama-lama lahannya yang dia pakai untuk mengeksploitasi kedelai itu berkurang dan berkurang dan berkurang gitu. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari kolom komentar. Masih belum clear korelasinya sama carbon footprint nih Max. Mungkin kita bisa lebih ngobrolin lagi apa sih kaitannya sama penggunaan lahan sama middleman tadi, sama mungkin kalau misalnya peternakan sapi itu lebih yang aku tahu ya, mungkin nanti Max bisa tambahin itu nafas sapi dan kotoran sapinya yang menghasilkan metana gitu. Nah mungkin Max bisa jelasin tuh, kita beradalin aja satu-satu gitu. Kenapa sih boleh. protein hewani ini sangat-sangat berpengaruh sama dampak jejak karbon yang sangat tinggi? Oke. Jadi sebetulnya dari beberapa faktor sih, ini bukan hanya dari satu faktor doang ya. Kalau jejak karbon itu pertama memang dari yang tadi kamu bilang,
Kalau sapi, kita manusia atau makhluk hidup semuanya udah dilahirkan ke dunia ini, kita pasti punya jejak karbon. Apapun yang kita lakukan, misalnya kalau manusia, kita berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, kita akan naik motor atau mobil atau kereta, opsi yang kita pilih itu kan pasti kan namanya jejak karbon, ya kan? Nah, si sapi pun, ya kalau sapi sih sekarang nggak seperti itu gitu kan, bukan pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi yang dia makan, ya kan, itu akan menjadi kotoran. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang sektor peternakan atau kayak dari segi makanan jejak karbonnya itu adalah dari pertamanya dari waste juga gitu. Waste-nya sapi itu berbeda dengan manusia. Well, sebenarnya ada kemiripan tentu aja, tapi mereka itu mempunyai senyawa-senyawa yang lebih powerful dibandingkan kotorannya manusia gitu. Misalnya gas metana itu menjadi sesuatu yang kayak ya sesuatu yang masif banget gitu. Jadi kan kalau kita ngomong karbon dioksida, metanan, apa terus habis itu ada satu senyawa lagi namanya nitrous oxide, ya kan nitrous oxide. Nah itu semuanya punya kemampuan ngomongnya gimana ya? Memanaskan bumi. Membuat greenhouse ya, membuat greenhouse efeknya itu tuh berbeda-beda gitu. Karbon dioksida yang paling sering diomongin paling sedikit sebetulnya. Gas metana, nitrous oxide, misalnya gas metan itu 86 kali lipat lebih kuat dibandingkan CO2 dalam 20 tahun ya periodenya. Nitrous oxide itu juga dari kotoran sapi, dari pupuk-pupuk fertilizer dan lain-lain, itu 298 kali lebih kuat dibandingkan CO2 gitu. Nah, jadi dari sisi situ kayak jejak karbonnya sendiri kayak kalau itu bukan sapi, kalau itu manusia, gas metananya nggak akan sebanyak itu loh, gitu istilahnya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ya jejak karbon sebenarnya dari tadi saya kan udah ngomongin tentang feed conversion ratio gitu. Tadi feed conversion ratio ingat ya, 100 kalori kedelai, kalau dimasukin ke middleman dulu, tadi kan kita pilihannya kan ayam sama sapi. Kalau sapi dari 100 kalori kedelai hanya jadi 3 kalori daging. Kalau ayam jadi 12 kalori. Nah, ini tuh penurunan ini tuh jejak karbonnya nggak terlihat secara langsung. Tapi kalau kita berpikir dalam sisi kayak menumbuhkan kedelai itu butuh air loh. Menumbuhkan kedelai itu butuh misalnya pupuk tertentu loh gitu. Nah, ini jejak karbonnya masuknya di situ gitu. Ya jadi bayangin aja kayak dari 100 kalori terus tiba-tiba jadi tinggal 12 kalori, itu jejak karbonnya 88% bocor istilahnya gitu. Semoga menjelaskan mungkin ya. Mungkin kalau aku bikin simpelnya, itu dari kedelai yang ada proses farmingnya itu bisa langsung masuk ke manusia dan memberikan 100 kalori. Ini si kedelai 100 kalori tadi kita kasih ke sapi, terus pas sapinya kita makan dari 100 itu jadi 3 kalori, bener nggak Max kayak gitu? Yes, jadi kita sebenarnya rugi 97 kalori dari si proses farming kedelainya itu, gitu ya, betul. Bener nggak? Betul. Iya, jadi memang tidak efisien. Nah, gitu mungkin yang nggak efisien jadinya prosesnya itu. Betul. Daripada kita kasih ke sapi, kenapa nggak kita langsung makan gitu kan ya Max ya? Betul. Ya. Menarik banget. Ya. Terus salah satu pertanyaan yang sering banget terlintas di pikiranku ya, dan kebanyakan orang, ketika kita pengen belajar lebih banyak soal plant-based diet, itu kita tuh bingung karena kita yang biasanya hidup dari kecil gitu ya, kita makannya ayam, nasi, sayur gitu kan, protein tuh kita taunya tuh ayam gitu kan ya, itu tuh memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ketika itu digantikan dengan sayuran gitu, itu tuh kita tuh jadi kayak ini tercukupi nggak ya nutrisinya, apalagi nih kalau misalnya ibu-ibu udah punya anak gitu kan, itu kayak ada ketakutan sendiri. Aku personally aku mengalami itu kayak aku takut banget nih kalau misalnya anakku nggak makan ayam gitu, aku takut banget dia nggak tumbuh dengan baik gitu misalnya. Nah, mungkin kamu ada insight kalau sebenarnya itu dengan kita makan lebih banyak sayur dan mengganti protein hewani jadi nabati itu sebenarnya nggak masalah, atau misalnya kita mengganti dengan proporsi yang baik, atau misalnya satu plate
vegetarian plate yang bisa memenuhi nutrisi kita dengan baik itu yang seperti apa? Oke, ini pertanyaan penting banget sih. Terima kasih ya, Tia sudah nanyain ini. Dari sisi nutrisi kita 100% bisa ngegantiin itu. Aku tahu ada kekhawatiran itu ya, dan selama ini itu kita sudah ditanamkan cukup kuat sih sebetulnya kalau kita tuh butuh protein hewani. Aku pun apa namanya menjadi korban lah selama kayak 25 tahun hidup gitu kan, nggak pernah mikirin going plant based sama sekali. Dan em, dari situlah kayak mungkin sekarang sih aku udah jauh lebih tahu ya dibandingkan 6 tahun yang lalu saat Burgreens baru baru muncul juga gitu kan, bahwa kayak em, kalau misalnya orang yang tadinya makan hewani gitu ya, misalnya ayam terus setiap kali di satu piringnya pasti ada ayam gitu kan. Nah, ini nggak bisa digantiin kalau misalnya gini, oh kalau gitu saya pola makan nabati aja, terus tiba-tiba Tias piringnya sekarang jadi nasi sama selada hijau timun tomat gitu istilahnya. Kenyang juga karena kan ada nasi di situ kan. Tapi kayak efeknya itu secara nutrisi itu lain banget gitu. Tidak semua sumber nabati itu tuh mempunyai protein yang sama gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bertransisi menjadi kayak apa ya, seseorang yang mengkonsumsi pola makan nabati, penting sekali untuk kayak mensubstitusinya itu harus tepat gitu. Nah, mensubstitusi yang tepat itu paling pilihan yang paling baik adalah melalui yang namanya legumes. Kalau misalnya kategorinya itu namanya legumes. Jadi kayak teman-teman coba nanti Google legumes ya. Itu nanti bisa kelihatan apa aja sih legumes tuh gitu. Tapi aku bisa kasih tahu di sini bocorannya, ada kedelai, ada tempe, ada tahu, ada kacang hijau, kacang merah, terus kacang koro, kacang tolo dan lain-lain gitu ya. Asalkan kategori ini ada di dalam piring kita dengan jumlah yang cukup banyak, itu kita nggak perlu khawatir kekurangan protein. Gitu. Research-nya udah jelas, kayak kalau kita mengkombinasikan karbohidrat kompleks, misalnya beras coklat, beras merah, atau kayak kentang-kentang dan lain-lain, bersama dengan kacang-kacangan kayak gini, protein yang dihasilkan oleh tubuh itu juga protein berkualitas tinggi. Gitu. Jelas nggak kurang lebih? Jelas. Ya. Jadi substitusinya harus tepat sih, gitu. Dan itu menurutku banyak orang yang salah kaprah gitu jadinya. Oh berarti kalau misalnya pola makan nabati aku harus makan sayur aja lebih banyak gitu. Selama beberapa lama itu nggak akan ada side effect sama sekali. Kalau kita pola makannya tidak seimbang dan misalnya memperbanyak sayur, selama beberapa lama kita akan merasakan banyak sekali benefit. Tapi akan di satu titik akan mentok karena misalnya karena nggak seimbang tadi yang aku bilang. Kayak kalau kita menggantikan yang tadi yang protein hewani apapun, ikan atau ayam, menjadi cuman selada atau timun atau sup bayam doang, itu nggak akan cukup gitu. Tapi harus diganti dengan kacang-kacangan. Jadi intinya adalah karbohidrat kompleks dan legumes tadi itu all good ya Max? Ya. Oke, kunciannya cuma 2 itu ya. Yang lain tuh boleh tambahin sayur-sayur tuh boleh, tapi intinya untuk supaya baik nutrisinya untuk tubuh itu karbohidrat kompleks dan grup yang namanya legumes tadi, ada kedelai, tempe, tahu, kacang hijau, merah, kacang koro, nanti dibikin sendiri aja. Keren banget. Max, mungkin selain plant-based diet, apalagi sih yang udah kamu lakukan untuk mengurangi dampak jejak karbon ke lingkungan ya? Ya, oke. Tadinya sih pastinya memilih transportasi yang lebih ini ya. Kalau dulu tuh sebelum pandemi tuh aku tuh setiap kali ke Jakarta pasti naik kereta gitu ya. Sekarang, nah tapi kalau sekarang ya kadang-kadang naik mobil tapi lebih banyak di rumah gitu. Jadi aku kayak ngerasa oke lah gitu. Jejak karbonnya kan. Anyway. Terus habis itu kalau dari sisi sampah aku mengkompos juga gitu ya. Kayak di rumah ada 3 komposter
gitu. Banyak banget. Banyak banget, banyak banget. Ya mungkin mungkin nggak tahu deh ini kayak apa ya, kayak ya mungkin ini sesuatu yang berbeda juga ya. Aku sama teman-teman, aku sering banget beli buah, beli kayak segala macam. Iya pasti ini teman-teman juga pasti banyak yang beli buah dan lain-lain juga sih, nggak harus plant based dulu baru beli buah kan. Tapi aku tuh suka banget semangka, aku suka banget buah naga. Kulitnya tuh gede banget gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya komposter tuh jadi memang ya cepet penuh gitu. Jadi makanya harus punya 3 gitu. Iya, iya. Gitu. Mungkin aku agak menyinggung sedikit sama kompos ya, karena aku tuh suka Yes. banget mengompos. Aku tuh jatuh Wes, cinta banget. aku tahu. Dari mulai aku geli ya Max ya, aku geli banget lihat belatung dan segala macam itu sampai Oke. teriak-teriak. Sampai sekarang tuh akhirnya aku jatuh cinta gitu sama kompos ini karena sangat-sangat life changing ya kalau buat aku. Mungkin nanti Hmm. Max bisa share juga pengalaman ngomposnya dari kapan Oke. sih udah mulai mengompos. Kalau aku Iya, tuh baru mulai ngompos mungkin setahun yang lalu gitu ya. Tapi dalam iya. setahun itu gila sih itu benar-benar mind blowing dan life changing banget kalau buat aku. Kalau orang belum mulai mengompos itu aku dulu sebelum mengompos tuh aku ngeliat kompos tuh kayak geli, bau, menjijikkan gitu kan. Terus kayak aduh ngapain sih ngompos ribet gitu. Dan Iya. ketika aku baca-baca ya ternyata tuh ketika kita buang sampah organik, dulu aku sempat berpikir nih ya, kayak orang kebanyakan aja, kalau aku buang sampah organik kan akan terurai gitu kan ya, Iya, gak iya, apa-apa iya, iya. gitu, akan terurai aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ternyata ketika sampah organik itu tertumpuk di TPA, itu dia akan menghasilkan gas metana, tadi yang udah Tanah juga, betul. yang udah Max bilang kan, jadi ini tuh kayak saling berkaitan the whole system gitu loh, dari mulai kita Iya. makan sayur, ketika sayurnya itu kita tidak olah dengan cara mengompos itu eventually malah apa ya, malah create another problem gitu, yang tadinya kita mau menghindari gas metana terbentuk dari protein hewani, terus ternyata kita tidak mengompos, si sisa organiknya ini malah menghasilkan gas metana di tempat lain yang sebenarnya kita juga nggak mau kan, gitu. Jadi selain itu ya, aku tuh merasa ketika kita mengompos tuh rumah tuh jadi bersih banget nggak sih, kayak nggak ada bau-bau sampah gitu. Jadi buat aku tuh life changing. Kalau Max gimana? Sejak kapan mulai ngompos? Hmm. Terus ada cerita apa aja yang Oke. seru? Aku baru mengompos itu pas sebetulnya mulai pindah ke rumah. Dulu aku tinggal di apartemen. Komposternya udah punya satu ya, cuman sulit banget kalau buat aku untuk kayak rutin gitu loh mengkompos waktu itu. Selain emang nggak ada taman waktu itu ya, yang bisa disemprotin hasil komposnya kan, liquid komposnya, memang waktu itu ya ada faktor sibuk juga sih, gitu, faktor Hmm. time famine gitu ya. Padahal jarak kompos itu sama sama diri kita cuman berapa ya, kayak gak jauh-jauh banget gitu. Cuman tapi kayak Iya. ya, pokoknya gue harus mandi, gue harus cabut sekarang juga gitu kan. Itu ngaruh sih, ya itu memang ngaruh. Tapi semenjak pindah ke rumah, itu lebih lebih apa namanya, lebih bisa dilakukan gitu ya. Karena juga ada medium dan lain-lain. Aku sekarang juga bercocok tanam gitu ya. Aku Wah, merasa seru lebih banget. bahagia juga. Ini ada efeknya juga buat mental health ya. Kemarin baru dibahas tuh sama sama Rara Sekar juga ya tentang hubungan mental health sama berkebun. Itu aku rasain Mm-mm. juga gitu. Aku rasain juga ini. Jadi ya, jadi kalau aku ngomong kompos ya buat aku semprot ke kebunku gitu istilahnya. Dan kebun orang lain sih sebetulnya kalau udah kelebihan. Iya, iya, iya. Iya, cuman Iya. nah tapi yang tadi aku bilang gitu loh ke Tias, komposterku tuh udah 3, bayangin deh, gitu kan. Aku tuh kadang-kadang memang mikir juga ya, coba kalau misalnya kayak di Belanda gitu kan, kayak governmentnya itu juga membantu, kayak kita tinggal milah-milah, terus habis itu mereka yang olah gitu kan, alangkah idealnya gitu. Cuman ya mungkin ada nggak, mungkin ide sustaination ke depannya yang kayak lebih ke arah kayak gitu, aku nggak tahu. Cuman ya untuk sekarang ini ya buat aku komposter 3 tuh kayaknya udah maksimal gitu di rumah gitu. Itu sih, jadi kayak Mm-mm. uh, mudah dilakukan tapi nambah terus nih komposternya gitu aja sih. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi menurut kamu gimana sih kayak being apa namanya practicing healthy and plant based diet itu menurut kamu dengan mengompos tuh membantu banget nggak sih atau sebenarnya malah menyusahkan gitu?
aku sih ya kalau misalnya yang masuk ke komposter itu si buah dan si sayur itu, jadi itu enak Ya, banget, nggak bau kan jadinya. Kalau Max gimana kan sebenarnya lebih enggak enak ya sama. kan, karena nggak ada tulang-tulang yang harus diurus gitu kan. Ya aku denger sih ceritanya kalau orang-orang lain kan kayaknya kayak baunya beda gitu-gitu kan. Iya iya iya. Ya kan, baunya berbeda. Kalau aku nggak pernah punya masalah itu sih. Walaupun dibilang wangi juga enggak. Kompos kayak yang namanya pupuk gitu emang ada bau khas sendiri kan, gitu kan. Cuman ya aku nggak ngerasa sampai baunya sampai busuk banget gitu, nggak sampai kayak gitu. Kayak malah kadang-kadang kalau misalnya kayak banyak buah gitu ya, itu baunya tuh agak wangi sebetulnya. Sebenarnya baunya agak wangi. Jadi dari sisi situ aku ngerasa nggak apa menjadi susah dan lain-lain sih gitu. Ya lagi susah kalau misalnya emang komposternya penuh, aku nggak waktu itu nggak punya gitu. Jadi aku mau nggak mau harus gali lubang. Tapi lubangnya itu juga cepat sekali numpuk gitu. Ya, karena memang lahanku kecil kan di rumah. Dan ya paling ya masalahnya di situ aja sih gitu, harus apa ya, kecepatan mengkompos. Alangkah idealnya ya mungkin ini bisa dari Tia sendiri, bisa nggak sih kita mengkompos dengan kayak dalam waktu lebih cepat itu kita dapat yieldnya gitu. Itu aja sih kalau dari aku sendiri. Aku mengkompos, aku masukin terus aku semprot kayak apa namanya, EM gitu loh, EM4 gitu, yang mikroorganismnya, dan aku cuma nunggu kayak gitu aja gitu. Iya sih, menarik banget. Ini dari tadi ada yang nanya, kasih tips and trick mulai mengompos yang mudah gimana, Max? Kamu bisa share mungkin. Aku mengompos yang mudah itu aku pakai komposter kayak Sustaination kan, punya juga tuh komposter yang portable gitu kan. Aku pakai yang sama persis, dari Sustaination juga, yang ketiga actually, gitu kan. Boleh. Tinggal dimasukin, tinggal punya semprotan air yang isinya tuh air dicampurin E4, terus setiap kali masukin semprot 30 kali atau 20 sampai 30 kali lah, tergantung berapa banyaknya. Udah, habis itu aku tutup. Terus tiba-tiba nanti belatungnya muncul aja sendiri gitu. Itu sih Iya kalau sih. aku ya. Ah, sebenarnya aku mungkin nambahin ya. Sebenarnya mungkin mungkin Max juga akan berkata bersama ya, kalau misalnya orang gimana caranya mulai plant based diet. Intinya adalah mulai dulu nggak sih, Max? Coba dulu. Bener nggak sih? Benar, benar, Karena kalau benar. kita nggak mencoba itu nggak akan pernah tahu ya. Tapi mungkin journey orang beda-beda ya. Kayak mungkin Ya, kalau aku gini, aku mungkin tersadar dulu tuh dari isu sampah, kemudian mengompos, kemudian oh ternyata aku harus mengurangi protein hewaniku. Itu mungkin journey-nya seperti itu. Mungkin beberapa lain teman-teman yang lain mungkin seperti Max gitu. Mungkin dari kesehatan dulu, plant based, kemudian lebih tersadar soal lingkungan dan eventually mengompos gitu. Tapi menurut aku kan dua hal itu tuh saling berkaitan nggak sih, Max? Kayak paling. apa ya, pola makan kita dari mulai namanya jejak karbon ya, dari mulai dia ditanam, diproduksi, didistribusi, dimakan, sampai eventually dia didispose, itu menghasilkan, setiap kegiatannya menghasilkan jejak karbon. Dan Ya, ketika kita mau mengurangi jejak karbon itu, kita gimana caranya supaya make it more efficient nggak sih dari setiap prosesnya. Mungkin kayak ya. misalnya ya tadi langsung dari kedelai langsung dimakan tapi nggak lewat sapi, terus mungkin kemudian makan makanan lokal gitu kali ya, makan makanan lokal sampai mengolah sisa organik. Mungkin Max ada tips-tips lain selain aku sebutin tadi. Hmm, enggak sih, tapi memang ya kayak memulai dulu aja sih, itu sih yang pentingnya ya. Walaupun kalau aku nih kayak misalkan yang nonton sekarang kan aku nggak tahu nih kayak rumahnya seperti apa dan lain-lain. Memang kalau misalnya kita punya rumahnya nggak terlalu besar, saya punya rumah nggak terlalu besar juga, itu kayak kita punya komposter tuh itu enak banget gitu. Ya enak banget, menurutku sangat ngebantu. Kalau aku punya lahan yang lebih besar, aku akan mengkombinasikan ini dengan kayak aku bakal bikin lubang gitu, terus aku tinggal buang sisa sampah ke sana gitu, ngerti gak sih? Kayak Benar-benar. ya karena aku juga salah satunya, aku tinggal di komplek dan taman, kelihatannya taman gitu ya, tapi di bawahnya tuh sebenarnya banyaknya puing gitu. Jadi
baru gali sedikit aja puing gitu, udah mandek Ya, gitu kan, tangannya jadi kayaknya itu panik. permasalahan semua perumahan zaman sekarang deh, Max. Soalnya aku juga kayak Pasti, gitu. pasti deh, aduh pasti. Jadi kalau misalnya teman-teman masih tinggal di mungkin kayak yang ada lahannya terus masih bisa lebih dalam, aku sih bakal gali lubang juga. Dan aku bakal pakai komposter juga untuk kayak dapetin kan kompos liquidnya kan gitu. Ya gitu sih yang aku bakal lakukan berbeda mungkin. Iya, 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 iya. Aduh, nggak berasa banget nih udah kayak 10 menit lagi sebelum 1 jam. Iya Karena iya aku iya. kemarin live, terus tiba-tiba keputus di tengah-tengah gitu, nggak enak banget. Ah, Mungkin paling gak enak memang. diputus tengah-tengah loh. Iya. Oke, mungkin sebelum biar kita enak nih ya endingnya. Mungkin Max sebelum kita tutup ada kayak tips-tips gitu nggak sih kayak buat temen-temen, buat aku juga untuk memulai kalau kita mau convert ya dari yang kita dietnya tuh biasa-biasa aja, terus apa namanya makannya ayam, daging, steak itu ada nggak sih kayak cara yang mudah supaya step by step supaya kita itu lebih lebih aware gitu ya yang apa yang kita makan gitu karena kan apa yang kita makan itu adalah cerminan kita juga gitu nantinya gitu kan banyak banget kan sebenarnya dari sisi kesehatan kalau misalnya kita merubah diet kita dari yang tadinya berat hewani ke nabati gitu kan. Iya. Mungkin Max bisa kasih. Soalnya gini ya, aku share lagi dikit personal. Aku tuh susah banget nemu makanan Indonesia yang aku bingung gitu sih, karena pengetahuan makananku tuh sedikit banget gitu. Jadi aku Oh nggak tahu gitu. makanan-makanan yang vegetarian friendly yang resepnya Indonesia gitu. Dan buku vegetarian yang resep itu kan kayak nggak ada kan. Nggak tahu sih aku belum Gak nemu. perlu, gak perlu. Ini aku kasih tahu satu tips ya. Oke, I'm all Ya. ears. Sekarang tuh nge-printin resep-resep gitu, tau gak sih? Kayak apa gado-gado kayak gitu-gitu. Iya. Aku selalu bilang kalau misalnya kan orang Indonesia sebenarnya kan resep masakannya kan udah luar biasa enak gitu ya. Em, Sebenarnya kita tuh ngelihatnya bisa lebih sederhana gitu. Kita nggak perlu punya kayak buku resep khusus vegetarian gitu ya. Walaupun itu akan membantu memang. Buku resep yang lama, coba dibuka ya. Semua yang pakai ayam, semua yang pakai daging itu semua ya bumbunya tetap sama ya. Tapi ayam dagingnya itu diganti bisa ke tempe, kacang Arab, tahu ya. Misalnya bisa bikin rendang daging gitu kan, pasti bisa bikin rendang kacang merah atau rendang tempe, itu udah pasti ya. Bumbunya sama, nggak perlu berbeda sama sekali. Kaldu dagingnya bisa diganti kaldu sayur atau kaldu bawang, gampang. Oke. Kalau bisa bikin kayak rica-rica dari apa ikan ayam rica-rica, pasti bisa bikin tahu rica-rica gitu. Tahu rica-rica atau terong rica-rica. Pokoknya sebenarnya tinggal ganti proteinnya itu sih. Tapi kalau memang kalau kita mau ngomongin, aduh tapi saya nggak punya waktu dan lain-lain, ya makanya kita buat bergreens kan gitu. Kayak kita ada frozen foodnya sekarang gitu. Yang dimana memang dari tadi kan ada yang nanya juga kenapa sih kok plant based diet lebih mahal dan lain-lain. Nah ini kayak frozen foodnya itu adalah versi lebih affordable yang dikeluarkan oleh Bergreens gitu. Dan itu bisa tinggal diangetin doang. Ya kayak kita tadi kan kayak Tias kan bilang di satu piring ada karbohidrat kompleks, ada sayuran, terus proteinnya nabati gitu ya. Protein nabatinya itu ya bisa sesuatu yang tadi aku bilang atau frozen foodnya dari Bergreens tadi gitu. Gitu sih kayak itu juga sesuatu yang aku lakuin. Ini bukan sesuatu yang kayak aku suruh lakuin terus aku lakuin berbeda. Ini sesuatu yang aku lakuin kalau misalnya ngelihat di IG story juga munculnya begitu terus gitu. Terus mungkin ya penting sih untuk kayak nggak mengkonsumsinya tahu tempe doang gitu ya. Kita orang Indonesia memang kayaknya tahu tempe terus, tapi kayak kita rotasi kacang-kacangan yang lain gitu. Oke. Tapi iya sih, aku tuh kadang-kadang kalau ngelihat makan vegetarian tuh suka kayak kadang eh, terbebani gitu loh, Max. Kayak aduh Iya, gimana iya, ya iya. masaknya susah kayak gitu. Iya, iya. Tapi tadi aku Ya, seneng banget iya, denger ya gimana udah gimana ganti aja lanjutin lanjutin. proteinnya gitu ya. Benar juga Ya. kamu kayak ganti aja bumbunya yang sama. Mungkin aku akan mencoba.
langsung. Benar, benar, benar. Cobain sih kayak menurutku worth untuk dicoba lah gitu. Yang penting kalau buat orang Indonesia sebenarnya bumbunya banyak gitu aja sih. Oke, ini tadi oh ada Kak Helga juga, ada Helga. Mungkin Ada dia tips tadi buat nimbrung. pemula, coba plant based weekday dan weekend boleh makan apapun. Oke, aku akan mencoba weekend cheating days ya. Yes. Cheating days ya weekend. Oke, baiklah. Max, thank you so much ya udah mau diskusi. Jujur banyak Terima banget kasih ilmunya. Terus Sustain Thank you aku banget seneng ya banget sudah bisa ngundang ngobrol aku. sama Max karena aku struggling banget sih buat journey aku mengurangi protein hewan itu. Menurut aku mungkin tiap orang personal Slowly. journey-nya beda-beda ya. Buat aku Ya. tuh kayak per personal dan menurut aku susah gitu, susah banget gitu buat aku ya Right. personal itu susah banget. Jadi aku senang banget langsung bisa ngobrol sama Max, dapat ilmu yang banyak banget. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga senang dengan diskusi kita hari ini dan bermanfaat. Thank you so much ya Max udah Thank you banget berbagi ya. Thank you so ilmu. much. Semoga bermanfaat ya. Iya, Sampai thank bertemu you lagi ya. ya. Bye. Dah. Thank you teman-teman. Udah Bye. stay tune. Bye.